Allah setelah mengawali dengan ayat ke-9 baru mulai menceritakan kisah. Kisahnya tidak bertele-tele, langsung diambil momen ketika mereka melarikan diri. Jadi kita nggak tahu background-nya apa dan seterusnya, kita tidak diberitahu oleh Al-Quran Karim. Kita hanya dikasih tahu tiba-tiba ibaratnya mereka lari. Ini persis kalau kita nonton film, tiba-tiba ini mungkin seperti ada pasukan dari kerajaan mencari ya dengan kekuatan yang besar mengejar 7 orang ini. Jadi ini kira-kira kalau nonton film ini pun peak-nya ya. Jadi waktu serem-seremnya, biar kita ini tertarik. Sayangnya karena kita ini tidak biasa membandingkan dengan dunia perfilman, kita tidak terasa ikut terbawa dalam situasi itu. Padahal semestinya ini, dulu zaman saya SD, SMP, waktu belum ada banyak acara di televisi, hanya ada TVRI, niku menawi ningali drama kumbara mantili teng radio, itu hidup. Wah, seakan-akan, wah bagaimana. Sebenarnya orang Arab saat mendengarkan surah Al-Kahfi ini, itu persis seperti kita mendengarkan drama kumbara zaman dahulu. Kira-kira yang ada di benaknya. Nah, kita ini karena sekarang sudah setiap hari nonton YouTube, jadi kurang sensitif melihat atau merasakan gaya Al-Quran yang memang diturunkan di masa itu. Jadi sebenarnya ceritanya diawali dengan pertanyaan yang membuka kesadaran, tiba-tiba langsung ke paling puncaknya, yaitu ketika anak-anak muda ini menuju gua karena dikejar oleh tentara, ya, oleh pasukan yang memang ditugaskan oleh raja untuk membunuh mereka kapanpun saja. Wah, ini yang menarik. Di suatu situasi yang amat sangat kritis itu, mereka berdoa. Nah, ini kan kalau kita nonton film, wow, Pak, itu ceritanya. Nanti terus 9, 10, 11, 12, baru kemudian 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, baru Allah menceritakan kenapa sih anak-anak muda ini lari di ayat yang ke-14. Itu caranya Al-Quran menceritakan. Oke, kita mulai dari iz awa. Iz, ingatlah ketika kejadian di masa yang lalu, tapi sengaja oleh Al-Quran dituturkan kembali karena di dalamnya ada pesan yang penting buat kita mengambil manfaat dan ibrohnya. Di cirinya adalah diawali dengan kata iz. Jadi kalau ada iz di dalam Al-Quran, kita harus cepat-cepat mikir, ini apa ini, hikmah yang bisa saya ambil. Karena tidak mungkin Al-Quran menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, diceritakan kembali kalau tidak ada tujuan yang penting buat kita. Iz, kata Allah, ingatlah ketika awal fityatu ilal kahfi. Awa itu satu kata yang menunjukkan bahwa orang di tengah himpitan, kekacauan, kerumitan, kemudian dia berusaha mencari tempat untuk mengamankan diri, tempat untuk mendapatkan proteksi, namanya awa. Nanti tempatnya yang dia bisa menjadi nyaman, terproteksi, namanya ma'wa. Karena itu surga juga disebut dengan jannatul ma'wa, dari kata awa. Jadi kalau kita ini punya tempat yang kemudian menjadi safe haven, ya, bisa resting, bisa convert, bisa nyaman dari segala macam hiruk pikuk, usaha kita untuk menuju tempatnya namanya awa. Kalau kita sudah sampai di tempat yang membuat kita bisa rest, bisa comfort, bisa terproteksi, namanya ma'wa. Nah, Al-Quran menceritakan itu. Siapa yang mencari ma'wa itu? Al-Fityah. Al-Fityah itu sekelompok anak muda. Quran lagi tidak menjelaskan. Berapa jumlahnya tidak dijelasin oleh Al-Quran Al-Karim. Quran cuma menyatakan fityah. Untuk menunjukkan apa? Fityah itu dari kata fata. Ya, fata, kalau di apa ada fatayat, ya, anak-anak perempuan-perempuan muda. Fatwa. Jadi fata itu laki-laki. Fata, pemuda. Orang itu disebut pemuda dalam bahasa Arab atau namanya fata karena dia sudah mampu berpikir mandiri, menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kemampuan orang memberikan decision making buat dirinya sendiri,
Kalau dia bisa membuat saya milih ini, saya milih itu dengan berbagai resiko yang dia pikirkan, namanya fatwa. Dari kata itu diambil. Jadi sebenarnya kapan seseorang itu disebut pemuda? Kalau dia sudah mandiri dalam berpikir dan bisa menentukan ini baik menurut saya, ini jelek menurut saya. Saya akan ngambil ini dengan resiko ini. Nah, ini memang susah. Sebenarnya sih memang harusnya itu bisa kelihatan dari usianya. Tapi kalau kita bandingkan dengan hari ini, ternyata kemampuan orang untuk mengambil keputusan yang baik buat dirinya itu tidak sesuai selalu dengan kepintaran dan usianya. Ada anak-anak SMA yang kalau kita tanya rapornya baik-baik, atau bahkan anak-anak perguruan tinggi, rapor IPK-nya bagus-bagus, tapi belum punya kemampuan decision making yang baik. Buktinya misalnya mereka masih masuk ke dalam drug, masih nonton pornografi, karena mestinya dia tahu ini jelek, tapi dia belum mampu untuk mengambil keputusan terbaik yang harus dia pilih. Sebenarnya usianya sudah matang, tapi dia belum sungguh-sungguh kalau dalam bahasa Al-Quran, fityah. Karena yang membedakan fityah itu, nanti kalau sudah fityah, nanti menjadi orang yang dewasa jadi bijak. Jadi fityah itu ditandai dengan kemampuan, keberanian orang. Menentukan sikap, menentukan pilihan, dan dia bertanggung jawab dengan pilihan itu. Namanya fityah. Nah, kalau kita renung-renungkan, memang itulah karakter dari pemuda. Idealis, dia punya keputusan yang kalau dia sudah maunya, dia susah untuk beringsut. Biasanya begitu. Nah, orang tua biasanya susah. Kenapa? Karena sudah banyak cabangnya pikirannya. Karena itu biasanya idealisme dikaitkan dengan anak muda, tidak dikaitkan dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua sudah mikir istrinya, anaknya, pekerjaannya, segala macam. Sementara anak-anak muda itu tidak punya banyak pikiran, karena itu dia cenderung idealis. Cenderung idealis. Nah, Quran ini sebenarnya mau menyatakan, sebenarnya kapanpun usianya, berapapun usianya, nanti yang menunjukkan orang itu akan siqah terhadap kebenaran. Dia komitmen kepada kebenaran, teguh di dalam kebenaran, apapun yang terjadi, ditentukan dari iman. Bukan ditentukan dari usia. Sebenarnya. Meskipun secara zahir, biasanya yang sering kita lihat, anak muda lebih cenderung bersih dan idealis. Orang tua lebih cenderung pragmatis secara umum. Tetapi sebenarnya hal yang paling penting, yang paling bisa membuat orang itu, berapapun usianya, tetap bisa idealis, tetap bisa teguh dan kokoh, atau istilah dalam bahasa Arab disebut dengan siqah dalam kebenaran, adalah karena iman. Ya, Burhanuddin Lopa dulu misalnya yang terkenal dengan kejujurannya, mau kayak apapun dia tetap fatwa untuk dirinya nggak akan pernah berubah. Saya milih yang ini. Nah, itu yang disebut dengan iman. Nanti mau dipikirkan. Ciri dari iman yang pertama nih, ngoten. Iman itu bukan berarti kita buat sakit kompromi dengan situasi dan seterusnya ya untuk kebaikan bersama. Bukan itu poinnya. Poinnya itu orang yang beriman itu akan punya pendapat yang teguh, prinsip hidup yang clear, kalau menyangkut urusan benar salah. Dia tidak bisa dibeli, itu maksudnya. Gampangannya. Al-Quran nanti menggambarkan contoh yang paling memukul diri kita. Karena kita merasa orang itu kalau sebagai contoh orang mukmin kan mestinya orang yang bukan sepuh, pun lami di dalam beriman pada Allah. Allah menyatakan, hatta anak muda yang masih belia. Ibaratnya kalau kita pikirkan nanti anak ini, belum ngerti Quran, belum ngerti hadis, tidak banyak ilmunya, tapi iman yang masuk ke dalam dadanya, itu leres, itu benar dan teguh. Sehingga, lihat, kalau kita renungkan, kita nanti alhamdulillah baca surah Al-Kahfi ini, merenungi kisah ini, karena ternyata asalkan kita sungguh-sungguh kepada Allah, sudah cukup membuat Allah ridho dan masuk surganya Allah SWT. Kalau kita renungkan. Nopo pinteri Ashabul Kahfi ini kalau kita pikirkan. Ya, satu-satunya yang memukau dari Ashabul Kahfi adalah teguhnya dia membela kebenaran
sungguh-sungguhnya dia komited terhadap kebenaran yang dia tahu. Ini gue mau, betul kan? Ilmunya ndak banyak, bukan ustadz, bukan kiai, bangun dari tidur yang diomongin bukan urusan nopo hadisnya, ayatnya berapa, enggak, yang ditanya, lu ya, gue mana nopo. Ini nanti direkam oleh Al-Quran. Kita mungkin berpikir-pikir, ngapain Quran merekam anak-anak muda yang bangun tidur, terus tanya, mangan nopo rek, lopo rawon. Itu direkam oleh Al-Quranul Karim. Untuk menunjukkan apa? Bias mawon orang ini. Kenapa? Karena kadang-kadang ada ustadz ya yang ekspektasi untuk masuk surga itu tinggi banget. Sehingga membuat orang putus asa. Kayaknya nggak mungkin saya ustadz masuk surga. Ustadz, ya Allah, Iqra ini masih Iqra 3. Kayaknya susah banget masuk surga misalnya. Dan nanti kita akan melihat sebenarnya nih, Al-Quran ngasih banyak contoh. Hatta orang, ya kalau dalam kehidupan Rasul jelas sekali ya. Bahkan ada orang yang masuk surga, bahkan belum pernah sholat sama sekali ada. Karena masuk Islam, baru masuk Islam, pergi jihad, meninggal dunia. Dan nanti melalui Ashabul Kahfi, kita diingatkan. Ya. Jadi cukup bagi Allah. Tugas kita itu cuma satu, komitmen terhadap kebenaran. Ya, sungguh-sungguh memegang iman itu. Sudah cukup. Yang penting tulus. Allah itu tidak seperti Pak dosen yang ngukur semua. Masya Allah kalau kita pikirkan. Allah tidak butuh sama amal kita. Sekali lagi, meskipun kita harus beramal tentu saja untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke.